Ajarkan aku mantra pemikat cinta Ahai dan Asima, maka akan kutaklukkan penghalang segala rupa, agar sampai cintaku padanya. Harta dan kebangsawan tak membuat laki-laki menjadi pangeran. Cinta sejati seorang putri lah yang mengubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinita Ibrahima. Saya mahasiswa IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan meresensikan sebuah buku novel yang berjudul Assalamualaikum Beijing dengan judul resensi Ketulusan Cinta. Buku novel Assalamualaikum Beijing ini dituliskan oleh Asma Nadia dan diterbitkan oleh Naura Books. Cetakan pertama pada Oktober 2013. Buku novel Assalamualaikum Beijing ini memiliki ketebalan sebanyak 354 halaman dengan ukuran 13 x 20 cm. Nomor ISBN Assalamualaikum Beijing ini adalah 978-602-1606155 dan buku novel Assalamualaikum Beijing ini memiliki harga kurang lebih 55.000. Buku novel Assalamualaikum Beijing ini sangat menarik untuk dibaca, apalagi di kalangan remaja seperti kita. Novel ini memiliki alur maju namun zigzag, sehingga menimbulkan rasa penasaran yang tinggi dari para pembaca. Apa sih yang terjadi dalam novel ini? Apa sih akhir dari cerita novel ini? Buku Assalamualaikum Beijing ini dituliskan oleh Asma Nadia yang bernama lengkapnya Asma Rani Rosalba, yang lahir di Jakarta pada 26 Maret 1972. Nadia dikenal sebagai pendiri Forum Lingkar Pena dan sebagai manajer dari Asma Nadia Publishing House. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke sinopsis cerita novel Assalamualaikum Beijing. Jadi, novel ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang telah menjalani hubungan selama 4 tahun dari mereka di bangku kuliah. Pernikahan mereka sudah diambang pintu, tapi sayang harus dibatalkan pernikahan mereka karena lelakinya mengkhianati sang kekasih. Lelakinya bernama Dewa dan wanitanya bernama Asmara yang kerap dipanggil Rah oleh Dewa. Dewa merasa menyesal telah mengkhianati cinta mereka dengan melakukan hubungan terlarang bersama teman sekantornya yang bernama Anita. Dan Dewa harus terpaksa menikahi Anita karena Anita telah mengandung anak Dewa. Setelah pengkhianatan dari Dewa, Asmara memutuskan untuk mengambil proyek dari kantornya, yaitu pergi ke Cina untuk melakukan penelitian bangunan kebanggaan rakyat Cina. Pada saat di Cina, Asmara tidak sengaja bertemu dengan lelaki tampan yang bernama Zhong Wen. Akhirnya mereka berkenalan. Zhong Wen memperkenalkan dirinya dan memanggil Asmara dengan sebutan Ashima, bukan Asma. Setelah bertemu dengan Asmara di bus, Zhong Wen merasakan rasa aneh karena saat mereka berkenalan, Asmara tidak menjabat tangan Zhong Wen tapi berserikat dada seperti ini, dan Asmara menggunakan hijab. Dengan rasa penasarannya, Zhong Wen memutuskan mencari Asmara di tempat yang menurutnya akan dikunjungi Asmara. Pencarian Zhong Wen tidak membuahkan hasil, tapi tidak mematahkan semangat Zhong Wen untuk mencari Asmara. Setelah 2 hari pencarian Zhong Wen terhadap Asmara, akhirnya mereka bertemu di Masjid Niujie yang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Cina. Pertemuan mereka itu adalah pertemuan terakhir sebelum Asmara balik ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia, beberapa hari kemudian, hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Asmara. Ia terkena penyakit APS
Kita bisa mendatangkan kebutaan, ketuliahan, dan stroke secara mendadak, bahkan kematian kapan saja. Namun Asmara tetap menerimanya dengan lapang dada. Ia terus beribadah dan berdoa untuk kesembuhannya. Dan saat Asmara balik ke Indonesia, Asmara dan Zonghuen tetap berkomunikasi. Asmara mengajarkan Zonghuen tentang Islam, dan Zonghuen semakin penasaran dengan Islam, makanya dia selalu bertanya-tanya pada Asmara. Asmara dengan lincahnya menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Zonghuen. Hingga pada suatu saat Zonghuen memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam, walaupun kenyataan pahit yang harus diterima Zonghuen saat menjadi mu'alaf. Ia dikeluarkan dari keluarga dan tidak dianggap anak lagi, serta diusir dari rumah. Akhirnya Zonghuen memutuskan pergi ke Indonesia untuk menemui sang pujaan hati. Saat tiba di Indonesia, Zonghuen menemukan Asmara dengan kondisi yang lemah atau dalam kondisi sakit-sakitan, yaitu Asmara mengidap penyakit APS. Tapi itu tidak sama sekali mengurangi rasa cinta Zonghuen terhadap Asmara. Malahan Zonghuen itu melamar Asmara dan siap menerima kondisi Asmara apa adanya. Akhirnya mereka pun menikah. Dalam kondisi Asmara yang mengidap penyakit APS, sulit untuk mendapatkan anak. Namun takdir berkata lain. Asmara dan Zonghuen dikaruniai anak. Pada tahun ketiga setelah pernikahan mereka dikaruniai anak, dan setelah 2 tahun kemudian mereka dikaruniai anak kedua, dan itu merupakan anugerah terbesar untuk mereka. Nah, dari novel ini mengajarkan kita sebuah arti pengkhianatan, kesetiaan, kesungguhan, pengorbanan, dan kesabaran. Dan dari novel ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Sesehat-sehat apapun kita akan tetap jatuh sakit. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan keadaan kita, dengan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Dan dari novel ini kita sebagai remaja punya pelajaran khusus, Kak. Kalau tidak semua cinta itu harus berpacaran. Bagusnya itu harus ada pembuktian, jangan hanya ada pacaran-pacaran, karena belum tentu walaupun sudah berpacaran lama tapi belum tentu akan menikah, kan seperti cerita Asmara dan Dewa. Dan juga di sini juga mengajarkan kita arti sebuah ketulusan yang dibuktikan oleh Zonghuen kepada Asmara, dan kita di sini diajarkan untuk menerima apa adanya kondisi pasangan kita dan tidak boleh mengeluh, tapi harus selalu bersyukur setiap kondisi yang diberikan. Kelebihan dari buku novel Assalamualaikum Beijing adalah mulai dari covernya. Dari covernya saja sudah menarik perhatian, mulai dari gambar bangunan ini, jembatan ini, juga wanita ini. Dari gambar ini menggambarkan situasi yang ada di Beijing, Cina, dan gambar ini juga mewakilkan isi yang ada dalam novel ini. Dan kelebihan lainnya adalah novel ini banyak mengajarkan untuk para remaja agar mencari cinta bukan yang ada apanya, tapi mencari cinta yang apa adanya. Dan kelebihan lainnya adalah di dalam setiap subbab yang ada dalam novel ini disuguhkan dengan kata-kata yang penuh arti dan mempunyai makna tersendiri. Salah satu contoh kata-kata yang ada dalam novel ini adalah ajarkan aku mantra pemikat cinta Ahei dan Asima, maka akan kutaklukkan penghalang segala rupa agar sampai cintaku padanya. Ini salah satu kata-kata yang ada dalam subbab Assalamualaikum Beijing. Adapun kekurangan yang ada dalam novel ini adalah
bentuk cerita awalnya itu kayak puzzle, mulai dari kisah cinta Ra dan Dewa, kemudian Asima dan Zonghwen. Kan Asima dan Ra itu merupakan satu wanita. Dewa memanggil Asmara dengan Ra dan Zonghwen memanggil Asmara dengan Asima. Itulah resensi novel Assalamualaikum Beijing dengan ketebalan 354 halaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.